Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal Soleman pasal 11 ayat 23 yang berbunyi demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai menyelidik apakah keinginan kita selama kita hidup. Dikatakan keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Bahagia selalu didambakan oleh setiap orang. Nah, terutama bagi bayi, saat bahagia yaitu saat dia ditimang oleh seorang ibu yang mengasihinya. Dia tidak mempunyai pikiran yang jahat, tidak mempunyai pikiran yang neko-neko kata orang Jawa, tapi mulus, tulus. Dan dia merasa sangat bahagia saat dalam gendongan ibu yang mengasihi dia. Saudara-saudara, saya yakin kalau kita punya pikiran yang benar, kita punya pikiran yang tulus, kita bisa merasa sebahagia kehidupan kita itu sampai di mana. Kalau kita tulus, saya yakin Tuhan juga memberikan kebahagiaan tersendiri. Sebab itu marilah kita kalau mempunyai pikiran yang tidak baik, cepat buang. Supaya bahagia itu tidak hilang dari kita. Yang kedua, saudara-saudara, waktu bahagia itu bila mana seorang anak, misalnya dia jalan di tengah kuburan pada malam hari. Kalau dia digandeng oleh ayahnya, pasti dia merasa tenang, merasa bahagia, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena ayahnya menggandeng dia. Nah saudara-saudara, saya yakin dalam perjalanan hidup kita juga, kadang-kadang kita itu merasa bahagia kalau ada orang yang lebih kuat yang memegang kita. Mungkin entah itu anak kita, entah itu teman kita seiman. Kalau mereka ada di samping kita dan membela kita, kita juga merasa senang, kita merasa bahagia. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi dewasa, kita mungkin sudah mempunyai keluarga, sudah bekerja, saya yakin ada masalah demi masalah. Kadang-kadang pikiran kita itu menginginkan yang baik, menginginkan semua berjalan mulus. Tapi kadang-kadang kita menemui hal-hal yang membuat kita itu putus asa, membuat kita patah semangat. Karena apa yang kita pikirkan dengan masalah yang kita hadapi sepertinya tidak ada solusi. Tapi kita bersyukur kalau kita itu menjadi anak Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dalam kesusahan, Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengar. Jadi kita tidak sendiri. Tuhan itu walaupun tidak kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan itu memperhatikan kita. Jadi kalau kita mempunyai pikiran yang benar terhadap keberadaan Tuhan, itu membuat kita tenang. Seperti misalnya ada satu contoh burung kecil di tengah lautan yang badannya begitu keras. Dia ada di lubang batu karang yang besar, ada lubang kecil. Dia di dalam lubang itu, dia bisa bersiul, dia bisa bersyukur. Nah saudara-saudara, pikiran seperti burung kecil itu perlu ada di dalam hati kita. Mungkin Tuhan tidak kita lihat, tapi masalah yang kita lihat. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu Tuhan yang bisa, Tuhan yang sanggup, dan Tuhan yang mau menyertai kita. Waktu saya kena bom, waktu saya mau mati, ada ketakutan. Waduh, gimana? Tapi Tuhan datang kepada saya mengatakan, meskipun kamu di tengah bayang-bayang maut, akulah gembalamu. Wah, itu membuat saya berbesar hati, saudara. Iya Tuhan, aku enggak sendiri, tapi Tuhan beserta dengan aku. Nah, saudara, pikiran kita yang mempunyai keyakinan akan keberadaan Tuhan, itu membuat kita tenang. Seperti Tuhan berkata, di dunia kamu susah, tetapi di dalam aku kamu sentosa. Nah, ini kata-kata Tuhan, kalau kita hayati dan kita hidupi, itu akan merubah hati kita. Dulunya yang penuh kekhawatiran, penuh dengan kekecewaan, tapi setelah kita percaya akan firman itu, hati kita menjadi tenang. Kita merasa bahagia.
Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu mendampingi kita. Sebab itu saudara, jangan melupakan Tuhan. Perjalanan hidup boleh susah, boleh sukar, tapi Tuhan tidak berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu tetap bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.